Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aku sering mendapatkan mimpi-mimpi tentang hari terakhir sebelum kiamat, di mana aku harus menyelesaikan semua tugasku di hari terakhir tersebut. Namun dalam mimpi-mimpiku itu, aku selalu menemui beberapa masalah, atau aku dikelilingi oleh kesulitan-kesulitan, sehingga aku tidak bisa menyelesaikan tugas-tugasku. Namun, ternyata Allah tidak jadi menggelar kiamat, dan dengan rahmatnya, Dia memberiku tambahan waktu di hari berikutnya. Allah berfirman, "Qasim, aku telah memanjangkan waktu sebelum kiamat, dan selama kau belum menyelesaikan semua tugasmu, aku tidak akan menggelar kiamat." Aku akan menceritakan mimpi pertamaku tentang hari terakhir sebelum kiamat. Aku mendapat mimpi ini pada tahun 1998. Dalam mimpi ini, aku sedang berbicara dengan Allah di suatu tempat, dan Allah berada di atas arsy-Nya. Allah berfirman padaku, "Qasim, selesaikan tugasmu sebelum jam 6 malam, sehingga aku bisa menggelar kiamat." Lalu aku berkata, "Baiklah." Dan aku segera pulang agar aku dapat menyelesaikan semua tugasku, karena waktunya hanya tinggal sedikit. Saat aku mulai berjalan pulang ke rumah, aku melihat seorang gadis sedang berjalan. Aku menyukai gadis itu. Aku ingin menikahi dan mengajaknya pulang ke rumah bersamaku. Aku pun mengikutinya dan lupa bahwa Allah akan menggelar kiamat sekitar jam 6 malam, dan aku harus menyelesaikan semua tugasku sebelum jam 6 malam itu. Aku mulai berjalan mengejar agar dapat menyusulnya. Namun ada banyak sekali orang yang berjalan dengan cepat dan terburu-buru. Di sana sangat ramai. Banyak orang berdesak-desakan dan banyak sekali rintangan, sehingga aku tidak bisa berjalan dengan cepat. Kemudian, gadis itu berjalan dengan cepat, sedangkan aku tidak bisa berjalan dengan kecepatan yang sama. Gadis itu mulai masuk gang-gang sempit. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menyusul gadis itu, namun ia menghilang dari pandanganku, dan aku terus mencarinya di jalanan. Saat aku yakin bahwa aku telah kehilangan dia, barulah aku melihat jam tanganku dan menyadari waktu telah menunjukkan jam 8 malam. Aku pun ketakutan dan terguncang. Aku terduduk sambil memegang kepalaku dan berpikir, apa yang telah aku lakukan? Allah telah jelas-jelas memerintahkanku bahwa aku harus menyelesaikan semua tugasku sebelum jam 6 malam. Dan sekarang sudah jam 8 malam. Aku tidak mendapatkan gadis itu, dan aku tidak menyelesaikan tugasku. Aku mulai mencerca diriku sendiri dan berkata, Allah hanya memberi kita satu kesempatan, dan aku telah menyia-nyiakan kesempatan itu, dan waktu yang telah berlalu juga tidak mungkin kembali. Lalu tiba-tiba aku berkata, tidak, Allah juga telah berkata bahwa Dia akan menggelar kiamat jam 6 malam, sedangkan sekarang sudah jam 8 malam. Lalu mengapa aku masih hidup? Kenapa dunia masih terus berputar? Dan kenapa Allah belum menggelar kiamat? Aku pun mulai berjalan kembali ke tempat tersebut untuk bertemu dengan Allah, dan aku diliputi ketakutan yang amat sangat bahwa Allah akan sangat marah padaku. Aku membayangkan Dia akan berkata, "Qasim, aku telah memerintahkanmu untuk menyelesaikan tugasmu sebelum jam 6 malam. Lalu kenapa engkau belum menyelesaikannya?" Saat aku sampai ke tempat itu lagi dan Allah berada di atas arsy-Nya, kemudian aku bertanya kepada Allah dengan suara penuh rasa takut, "Ya Allah, Engkau akan menggelar kiamat sekitar jam 6 malam, dan sekarang jam 8 malam. Lalu mengapa Engkau belum menggelar kiamat?" Kemudian Allah berfirman dengan suara yang sangat halus dan lembut, "Qasim, kau belum melaporkan kepadaku bahwa kau telah menyelesaikan semua tugasmu. Itu sebabnya aku belum menggelar kiamat." Lalu mendengar kemurahan dan kelembutan Allah, hatiku menjadi sangat bahagia. Allah benar-benar Maha Pemurah, dan aku telah mengira yang bukan-bukan. Kemudian aku menceritakan semua kejadiannya kepada Allah, bahwa aku bertemu seorang gadis di jalan, dan aku telah menghabiskan semua waktuku untuk mengejar gadis itu, dan aku juga tidak mendapatkan gadis itu. Allah berfirman, "Tidak apa-apa Qasim, aku telah memperpanjang waktu sebelum kiamat. Kamu pasti sangat lelah sekarang. Sebaiknya kamu pulang dan tidurlah. Lakukan tugasmu kapanpun kamu mau, dan saat kamu sudah menyelesaikan semua tugasmu, beritahukanlah padaku. Setelah itu,
barulah aku akan menggelar kiamat. Aku menjadi sangat bahagia karena Allah memberiku kesempatan untuk menyelesaikan semua tugasku. Aku mengucapkan syukur kepada Allah dan berkata dalam hati, "Ya Allah, Engkau telah memberiku pertolongan yang sangat besar padaku. Setelah ini, aku tidak akan meminta pertolongan kepada siapapun kecuali kepadamu." Aku pun pulang ke rumah dan berjanji kepada diriku sendiri bahwa aku akan langsung pulang, dan kemudian aku akan tidur, lalu bangun jam 7 pagi, mandi, mengenakan pakaian baru, dan mulai mengerjakan tugasku. Salah satu dari tugasku itu adalah untuk menghilangkan kegelapan dari seluruh dunia dengan izin Allah. Aku menyelesaikan tugas-tugasku ini sebelum jam 10 atau 11 pagi, dan kemudian aku berkata kepada diriku sendiri bahwa Allah akan menggelar kiamat sekitar jam 6 malam. Jadi aku akan datang ke hadiratnya jam 5 sore untuk melapor kepadanya bahwa aku telah menyelesaikan tugas-tugasku. Maka engkau bisa menggelar kiamat sekarang. Di waktu yang tersisa tersebut, aku berpergian ke seluruh dunia, makan-makan dan menikmati waktuku. Kedamaian dan ketentraman terwujud di mana-mana. Saat jam menunjukkan pukul 5 sore, maka aku pun datang menemui Allah. Allah berada di atas arsy-Nya. Aku berkata kepada Allah, "Dengan pertolonganmu, aku telah menyelesaikan semua tugasku sekitar jam 10 atau 11 pagi. Tapi karena engkau baru akan menggelar kiamat sekitar jam 6 malam, maka aku pikir aku datang menghadapmu jam 5 sore. Kemudian Allah berfirman, "Baiklah Qasim, aku akan menggelar kiamat kapanpun aku mau." Kemudian aku berkata, "Ya Allah, engkau seharusnya telah menggelar kiamat kemarin sekitar jam 6 malam. Namun engkau tidak jadi melaksanakannya karena aku. Apakah engkau telah memanjangkan waktu hidup manusia?" Kemudian Allah berfirman, "Qasim, aku tidak hanya memanjangkan waktu hidup manusia, tapi aku juga memanjangkan rezeki mereka." Mimpi itu pun berakhir di sana. Hal yang sama terjadi pada diriku sendiri di kehidupan nyata. Pada bulan Oktober 2013, ada suatu saat di mana aku telah menyia-nyiakan hidupku dan aku menyadari waktuku tidak akan pernah kembali. Kemudian Allah memberitahuku dalam mimpi pada bulan Desember 2013, "Qasim, aku punya beberapa rencana khusus untukmu. Sekarang kau istirahatlah. Dan setelah itu, aku akan memberitahumu apa yang harus dilakukan selanjutnya." Kemudian, dalam mimpi pada bulan April 2014, Allah memerintahkanku untuk pertama kalinya, "Qasim, sebarkanlah mimpimu ke seluruh dunia. Aku ingin semua orang tahu siapa dirimu."